Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bismillahi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bapak Ibu jamaah sholat subuh Masjid Al-Basit yang selalu berbahagia, marilah kita senantiasa bersyukur hari ini kita masih dalam keadaan sehat, selama nafas kita masih berfungsi, maka semua aktivitas kita, anggota tubuh kita akan bekerja, dan ini tidak lain dan tidak bukan, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka keberadaan Allah yang kita rasakan, karena Allah itu meniupkan ruh kepada seorang hamba, maka disitulah Allah keberadaannya. Kalau ruh itu sudah tidak berfungsi, maka kita sudah mati, Pak. Segala aktivitas kita akan bisa kita lakukan karena ada ruh gitu. Nah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, renungan pada pagi ini saya ingin menyampaikan dan renungan bersama. Karena setiap hari ini kita harus evaluasi diri kita. Apakah amal perbuatan kita ini diterima atau tidak? Itu pasti kita itu mengharap amal kita diterima. Nah, salah satunya orang yang paling merugi, mungkin kemarin sudah saya sampaikan, orang yang paling merugi itu salah satunya adalah dia merasa menganggap bahwasanya dia sudah melakukan perbuatan yang baik, padahal dia itu amalnya tidak diterima. Nah, izinkanlah pada pagi ini saya ingin menyampaikan hadis Nabi Muhammad SAW dari Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah bertanya, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hadhil ayati, dari ayat ini, kata Aisyah, yaitu ayatnya surat Al-Mu'minun ayat 60. Aisyah ini bertanya kepada Nabi tentang ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajillatun. Walladzina, dan orang-orang, yu'tuna, mereka itu memberikan, ma atau, apa yang telah mereka berikan. Saya ulang lagi. Mereka memberikan apa yang telah
mereka berikan. Berarti sesuatu yang kita berikan ini kan amal perbuatan kita. Ya. Wa qulubuhum wajilatun. Dan hati mereka itu takut. Ya, wa qulubuhum, dan hati mereka ketika dia memberikan sesuatu kepada apa yang diberikan, itu wajilatun. Hati mereka itu takut. Qalat Aisyah, apakah mereka ini adalah orang yang minum khamr? Kata Aisyah. Qalat Aisyah, ahum alladzina yashrabunal khamra wa yasrikuna. Ini ditanya kepada Nabi. Apakah mereka ini orang yang minum khamr ya Rasul? Apakah ini orang yang mencuri? Maka qala, Rasulullah bersabda, la ya bi'ta siddiqi walakinnahum alladzina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaquna wa hum yakhafuna alla yuqbala minhum ulaika alladzina yusari'una fil khairat. Ini jawaban dari Nabi. Nabi menjawab, tidak demikian wahai Aisyah. Namun mereka ini adalah orang yang puasa. Mereka itu puasa. Mereka ini sholat. Mereka ini sedekah. Tapi mereka takut amalan-amalan mereka tidak diterima. Mereka lah orang yang senantiasa berlomba-lomba. Yusari'una fil khairat. Mereka lah berlomba-lomba untuk mengerjakan apa? Kebaikan. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 2537 disahihkan oleh Albani dalam Sahih At-Tirmidzi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jelas Aisyah ketika bertanya kepada Nabi tentang kualitas bagaimana amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu tandanya apa, Pak? Wa qulubuhum wajilatun. Sesuai dengan ayat tadi surat apa, Pak? Al-Mu'minun. Ayat berapa? 60. Winter jenengan. Berarti apa yang kita berikan, yang mereka berikan, sesuai dengan ayat tadi, orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan, ini dia tuh dalam keadaan takut. Ya, rasa takut berarti. Berarti kalau orang yang ketika memberikan sesuatu kepada orang lain, apa itu puasa, apa sedekah, apa amalan apa sajalah. Tapi dia itu dalam hatinya takut, ya Allah, amal saya diterima tidak? Nah, ini kalau selama kita memberikan sesuatu kepada orang lain, atau kebaikan apa yang kita sampaikan, itu kita ini rasa takut dengan amalan itu, maka itu tandanya diterima. Nah, ini tandanya diterima. Karena orang yang selalu merasa seperti itu, dia selalu wa yusari'una fil khairat. Dia kepingin kebaikan itu dia lakukan terus. Bukan malah hitung-hitung. Wah, aku wis sedekah, wah aku wis kono. Dihitung, aku wis haji, luwe-luwe. Bukan itu yang dia lakukan. Yang penting berbuat baik. Nah, sesuai dengan pertanyaan dari Aisyah tadi, ini merupakan motivasi bagi kita bertanya tentang orang yang beramal harus berkualitas. Bukan sekedar beramal saja. Banyak orang yang beramal tetapi tidak memperhitungkan amalan yang dia lakukan. Karena di situ amalan itu pasti ada ujiannya. Apa itu? Riya, sombong. Apa lagi, Pak? Ujub, ya, ujub. Nah, ini amalan yang merusak, hal-hal yang merusak. Maka salah satunya adalah ketika kita beramal, mari kita merasa
takut apakah amalan saya diterima atau tidak ya Allah. Nah, ini harus berkualitas. Enggak banyak-banyak, tapi sedikit, tapi berkualitas. Nah, tafsir Ibnu Katsir itu juga menyampaikan, Abu Darda radhiyallahu anhu juga mengatakan, lain astaiqonna annallaha tuqbalu. Andai kata aku yakin bahwa Allah menerima satu saja dari sholatku, nah gitu. Minni sholatun, ya, sholati wahidatan ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Andaikan aku yakin bahwa Allah menerima satu saja dari sholatku, satu saja dari sholatku, itu lebih aku cintai daripada seluruh dunia dan seisi. Ini dari tafsir Ibnu Katsir. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga mengatakan, jadilah orang yang lebih semangat, fokus pada diterimanya amalan. Ya, kita fokus diterimanya amalan. Tidakkah kalian mendengar firman Allah Ta'ala yang artinya sesungguhnya Allah hanya menerima amalan orang yang bertakwa saja. Jadi Allah itu menerima amalan yang orang yang bertakwa saja. Berarti keselain dari itu tidak diterima. Gitu. Ini surat Al-Maidah ayat 27. Nah, ini ada ya seorang penafsir, para ulama itu mengatakan mengusahakan amalan agar sesuai sunnah Nabi itu lebih utama dan dari memperbanyak amalan. Amalannya banyak tetapi tidak sesuai dengan sunnah. Oleh karena itu Allah berfirman, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Liyabluwakum supaya Allah itu menguji kamu. Ilaikum ahsanu amala. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya? Surat Al-Mulk ayat 2. Allah berfirman yang paling banyak amalannya, yang jelas ternyata mereka lebih perhatian kepada diterimanya amalan lebih banyak daripada memperbanyak amalan. Lalu bagaimana cara memberikan perhatian besar terhadap diterimanya tidak amalan itu? Diterimanya tidaknya amalan itu berporos pada dua perkara. Ya, dua perkara yang wajib kita perhatikan. Satu, ikhlas. Yaitu beramal soleh semata-mata karena mengharap wajah Allah. Loh, wajah ini kan identitas, Pak. Wajah ini apa? Identitas. Jenengan kalau nggak punya wajah, nggak punya identitas. Dan di bawah ini nggak ada identitasnya. Maka wajah tu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Berarti yang dimaksud wajah itu adalah antara batin dan lahir. Gitu. Termasuk di dalamnya bagaimana memperbaiki niat kita. Meninggalkan syirik. Kemudian ihsan dalam amalan, Pak. Ihsan adalah amalan itu, Pak. Apa itu yang dimaksud ihsan? Anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Berarti setiap amalan itu merasa diawasi. Ketika kalian beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Kalau kamu tidak bisa melihat Allah, yakin bahwasanya Allah melihat kita. Itu namanya ihsan. Ihsan dalam amalan, khusyuk dalam ibadah, merasa senang dengan amal yang soleh. Orang itu kalau beramal soleh, senang, Pak. Ya. Menyembunyikan amalan. Bukan malah menampakkan amalan. Senang nggak ditampakno amalan ini. Pokoknya berusaha amalannya disembunyikan. Itu salah satu tanda ikhlas. Dan seterusnya. Yang kedua, sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita berusaha. Apakah Nabi pernah mencontohkan ya? Gitu. Termasuk di dalamnya menuntut
ilmu tentang amalan yang ia kerjakan, meninggalkan bid'ah, memperbaiki tata caranya, berusaha mengerjakan yang paling utama dari beberapa pilihan yang dan seterusnya. Mudah-mudahan renungan pada pagi ini bermanfaat. Salah satu tanda amalan diterima itu apa? Wa qulubuhum wajilatun. Masih ingat Bapak Ibu? Wa qulubuhum wajilatun. Hati mereka merasa takut. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.